Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Jawa Barat yang terkenal dengan Islam yang fanatik dan juga daerah mayoritas yang sangat fanatik sekali dengan agama. Bahkan Jawa Barat juga terkenal dengan seringnya penutupan gereja di sana. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang sudah sadar bahwa satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan adalah hanya percaya kepada Yesus. Dan faktanya sekarang banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus dan pindah agama, yaitu pindah kepada agama Kristen. Ada salah satu cuplikan video ketika Gubernur Jawa Barat berdialog dengan rekan sekerjanya atau stafnya. Baru stafnya mengatakan bahwa saya dulu Islam, tetapi sekarang sudah Kristen. Mari kita lihat cuplikan videonya. Saya tuh baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. So, baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana. Orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur, emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan, katanya sini Nat, kamu. Oh, aduh. Biar nggak bolak-balik, ya kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya. Kristen apa? Maskernya buka aja. Kristen Pak. Awas jauhan, jaga jarak, bukan krim. Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP, kamu teh. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Sudiana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu ya? Jarang sih Pak, soalnya Pak saya jarang kesana. Kamu diakui sebagai anak oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang gitu, soalnya mau gitu. Tapi diakui sebagai anak? Di akte kelahirannya ada? Ya akte kelahiran ada, cuman di KPA enggak, kan udah punya keluarga Pak. Akte kelahiran kamu binnya Suryana? Suriana. Ada aktenya. Jangan-jangan kamu nggak diakui, soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui. Siapa? Deborah. Deborah teh ya? Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya? Iya. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan Bapak sama Mama cerainya itu gara-gara Mama pilih agama. Oh, itu bapak sama mama cerai gara-gara mama pindah agama. Terus? Dari pihak Bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh Pak, ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. kecuali Bapak. Kalau Bapak mas asalnya sih setuju-setuju aja. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Dalam keadaan cerai itu hamil. Ya. Hamil oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui. Karena takut dia jatuh warisan kali, nggak tahu lah. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? binti ya, badannya Suryana. Masih? Akte ya. Masih, berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama. Suryana? Nah dia jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh, jadi anak ke-1 dari bapak tiri? Ya, dari enggak anak Makanya bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bininya Suryana. Suryana yang mana? Lagi sih yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Tapi di situnya nyiri anak ke-1. Kenapa disebut masukin anak ke-1? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Sedih juga keluarga kamu di balonan hidupnya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya?
dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Cical. Kurang kota Cicalengka, Calkam atau Sarua, Lemur. Nah, aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini di Jatiluhur. merantau ke Jatiluhur sama orang tua. Ketemulah sama bapak yang orang Jatiluhur. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir Ika. Oh, supir. Suka ngutin ikan dari Jatiluhur ke Lampung. Tak. Iya, ke Jakarta. Kadang pernah ke Lampung 4 kilo. Sama dengan si Dadala nah nasibnya. Berarti pernah mampir dong ke tempat ya gitu yang minum kopi 300 ringgit kalau apa dulu waktu itu. Iya, bisanya. Ya ada yang suka gitu katanya ceritanya. Pertanyaan saya, ya ini mah kan kalau beragama pribadi ya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu aku jadi TKW di Malaysia. Pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Bajikannya Buddha. Budak. Ya Buddha. Wah. Tapi kamu kan keturunan Cina bukan? Asli orang Sunda. Arab Indah ya. Pasti. Hah? Putih ikut ke siapa? Siapa? Langsung Bandung daru keput. Kata siapa lebih banyak loba kamu teh. Kali dirawat ikut ke siapa? Oh jerawat ikut ke bapak. Nah jadi ikut jadi TKI. Nah kemudian majikannya muda. Nah terus? Terus mamaku ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. Gendang telinganya pecah. Waktu jadi pembantu. Ya sisa rumah tangga ada Malaysia. Terus? Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya. Gendang telinganya itu pecah. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Ya terus dibawa ke gereja didoain sembuh. Oh, dibawa ke gereja didoain sembuh. Akhirnya mama mempelajari kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun mama pergi. Jadi pas saya mau masuk kelas 1 SD mama ulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah mau baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu. Iya pulang. Dia pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari gitar. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari gitar terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. 4 tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama ya kan? Sampai sekarang. Nah, akan itu Mama kan orang itu maha pribadi ya, kita nggak bisa mencampuri. Pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak kapan? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya tahun ini deh, Juli calon dibaptisnya. Tahun ini? Iya. Dibaptisnya. Terus sebelumnya Islam? Sebelumnya Islam. KTP. Iya, tapi dari SD, SMP, SMA ya jadi nyari jati diri gitu. SD, SMP nyari jati diri. Terus menemukan jati dirinya gimana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. Kamu udah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun? Lulus SMA? Iya. Usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu pergi ke Singapura jadi TKW. Di Singapura di mana? Ya sampai Nggak mau berani di sana. Gadis lagi. ya sampai mau bunuh diri. Tinggi lagi. Putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Ya karena kerjanya nggak sesuai. Asalnya dijanjiin apa di Singapura? Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW ngurus asalnya dijanjiin kerja di industri, di pabrik di Singapura. Tahu-tahu jadi PT. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah tangga, dulu pembantu rumah tangga, sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, kan bukan pekerja, karyawan. Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang masuk usaha yang udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten di orang mana? Cina. Orang Cina. Agamanya?
Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Iya, yang pertama ya. Ya kali orang Cina banyak. Ya mungkin lah. Setelah Sari kerja kabur. Oh 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. wah kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh nyuci harus pakai tangan. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Karena Mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mana? Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Potongan gaji juga lah. Kamu bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya nggak kawin karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pergi kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas. Tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang. Mbak Bufinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, karena mahal, akhirnya pakai itu tangan dia. Mandi ya segala pokoknya. Oh, jadi akhirnya pakai cuci tangan sendiri sampai hampir copot kukunya. Iya, tidur di bawah meja makan. Kenapa nggak di kamar? Nggak dikasih kamar. Nanti malam jam 1 atau jam 2 majikan pada minum bir di atas meja makan. Kamu tidur di bawahnya. Yang pertama kali saya kabur. Majikan minum bir jam 2 malam di atas meja. Kamu pembantu di kolong meja. Tidur di situ. Kayak budak dong. Tidur jam 1 malam, bangun jam 5 pagi. Artinya majikan lagi minum bir kamu nggak dengar karena kaki capek. Iya, maksudnya denger, jadi takutnya kan kebanyakan kan ada cerita-cerita gimana gitu, takut apa ya? Ya, jadi ketakutan sendiri. Ketakutan sendiri. Ngerti gitu bahasanya? Ya awalnya emang enggak. Lama-lama ngerti. Nah dia suka ngomongin apa kalau lagi minum bir kamu di kolong? Soalnya suka bukan bahasa Chinese sih Pak kalau ngobrol sama akongnya. Terus? Kalau bahasa Chinese saya nggak bisa. Chinese nggak bisa bahasa Inggris nanti. Kalau bahasa Inggris. Di situ di kolong apa yang diomongin? Ya tahu kok ada ketawa-ketawa gitu. Kamu bangun kamu? Ya bangun tapi merem gitu, pura-pura dipaksa tidur. Soalnya kan dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak berhenti. Bekerja terus? Kuatnya cuma 11 hari? Kuatnya 11 hari. Gajinya berapa kok? Waktu itu katanya $500, tapi 8 bulan saya nggak dapat gaji sama sekali. 40 juta. Ditipu. 11, itu bet 11 hari. 11 hari. Berhenti? Disuruh, kalau mau pulang disuruh apa? Pulangin? Tebus 45 juta. Akhirnya kamu kan berhenti tuh. Iya. Udah 11 hari kerja di situ, berhenti. Kamu kembali ke agen. Nah, setelah kembali ke agen, tadinya saya maksa pulang. makanya pulang harus bayar 40 juta. Orang ke sana mau cari duit, pulang bilangin duit. Ya, untung ada agent yang baik katanya. Kalau mau saya cariin lagi. Tapi kan kalau ini harus nyari lagi majikan itu kena potongan lagi Pak 2 bulan. Jadi 10 bulan totalnya. Saya mohon supaya nggak. Oh sekarang oleh agen harus cari majikan lagi. Iya, harus cari majikan. Dapatlah agen baru. Dapat majikan baru. Dapat majikan baru. Terus? Baik Pak. Baik. Orang, cuman kakek sama nenek doang. Orang mana itu? Orang katanya kalau yang perempuan Singapura kalau Melayu. Jadi Singapura turunan Melayu. ya Singapura turunan Melayu. Yang asli orang Singapura. yang cowoknya sesernya, kalau mamnya itu asli Malaysia. Omamnya asli Malaysia. Dua-duanya baik banget. Baik banget, udah kayak anak. Dapet aja itu. Ciri baiknya apa? Dikasih kamar, makan satu meja bareng dengan mereka. Saya setiap ulang tahun dirayain, dikasih sepatu harga 2 juta, dikasih kado, Sara. Wow, pokoknya kerjanya dikasih ini aja HP kan dikasih dia ini kan HP dari dia. Iya, saya cuma bayar 2 juta waktu 2 juta. Kamu bilang gue beli HP yang baru sama kerja sama saya? Belum, baru sebulan kayaknya. Nah, terus itu kerja sama dia. Iya. Nah, terus? Hah? Iya, betah.
2 tahun. Betah. Enak. Terus duit yang 8 bulan nggak dibayar ya kapan? Ya itu keterusannya tuh kan jadi selama 8 bulan tuh nggak dibayar. Sama yang orang Malaysia itu. Iya, yang baru yang baik Duitnya mana? katanya jadi majikan itu ngambil saya itu udah bayar duluan ke agent. Oh, yang agent yang dianggap baik itu. Iya, enggak ya. Jadi hitungannya itu katanya ya. Jadi agent Singapura tuh kayak beli saya tuh agent agent Indonesia. Jadi Jangan beli, kan gua beli. jadi majikan tuh bayar duluan ke agent. Jadi itu mah nggak tahu lah yang bener pengeluarannya berapanya. Berarti yang itu untuk dibayar utang yang 40 juta itu kali. Iya kayak. Ya kan? Yang bayar kontrak yang sama yang dulu. yang galak itu mungkin dibayarin. Iya, gitu. Iya, jadi tapi tetap saya selama 8 bulan kerja, Pak. Tidak ada, cuma tidak jadi bayar yang 40 juta. Ya jadi potong gaji. Dipotong gaji. Tapi sama itunya sama majikan yang baik itu kamu ini nggak dikasih nggak? Enggak sih. Artinya walaupun saya udah bayar saya kasihan sama kamu mas. Enggak sih, cuman kalau makan itu royak. Jadi dia itu kalau masalah uang pelit sampai saya pulang aja setengah bulan kan hitungannya. Saya tuh ngarepnya sebulan kali dikasih ya, jadi taunya enggak, tetep aja. Jadi Pak. kamu kerja di Singapura itu kerja bakti aja? Iya, 8 bulan kerja bakti. 8 bulan, cuman ikut makan doang, sama ikut tidur, sama punya HP dibeliin majikan. Yang lainnya, kamu tidak dapat duit sama sekali. Waktu berangkatnya ngeluarin duit? Enggak, dikasih saya 2 juta. Dia mesti sama sponsor. Sama sponsor. Pokoknya kamu diperjualbelikan aja. Masih alhamdulillah kamu selamat putuh baliknya. Nah, selesai 8 bulan di Singapura. Iya, 2 tahun jadi. 2 tahun kurang 1 bulan. 8 bulan selesai. Iya. Yang berikutnya dapat majikan set. Enggak, jadi lanjut. Kontraknya itu sebenarnya 2 tahun. Jadi cuma 8 bulan nggak dapet gaji. Yang berikutnya masih sama orang Malaysia itu yang baik hati ya. Kamu nerusin. Sampai 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 4 bulan. Itu mah kena gaji. Dapat. Yang 1 tahun 4 bulan kena gaji. Berapa gajinya tiap bulan? 500 Dolar. Kalau dirupiahkan? Ya kadang kalau misalkan dolarnya lagi bagus 5 juta atau enggak lebih gitu. 5 juta. Udah 2 tahun kontrak selesai, dapat duit. Punya duit berapa? Pas pulang saya bawa 19 juta. 19 juta. So, dikirim. Kan dikirim. Oh, dikirimin tiap bulan. Iya. Ke siapa dikiriminnya ke pacar? Bukan buat mama, buat adik. Oh, mama, adik yang tidak diakui itu. Bayar kontrakan, sekolah, selesai. Tinggal 19. Buat 19 juta lumayan lah, anak gadis dapat 19 juta, gede. Nganggur 1 tahun. Terus kemudian di sini nganggur setahun. Iya, kerja lagi tuh Januari tahun 2020 di kapal api. Bukan yang masuk Kristen itu? Yang masuk Kristen itu waktu Kemarin pas bulan bukan. Yang- Waktu pulang dari Singapura belum masuk Kristen. belum Waktu kerja di orang Malaysia belum masuk Kristen. belum tapi suka ikut gereja, suka doa. Nah, kemudian ikutlah pulang ke sini belum jadi Kristen. Belum, secara KTP belum. Cara KTP belum. Terus Ya terus pas bulan Juli itu pas saya kerja nih kerja dulu kerja sini. Nganggur setahun, duitnya habis. Habis itu kerja lagi ya lagi jadi di kapal api di Kerawang. Terus kerja di kapal api di Kerawang terus sampai bulan November akhir tahun ini, tahun kemarin 2020. sampai bulan November akhir 2020 kerja di situ. Gajinya 5 juta. 4.500.000. Iya, 5 juta per 600. Bagian apa? Bagian reject Reject. ya. Reject Itu bagian apa sih? Jadi ngebukain lagi kopi-kopi yang reject. Oh, kopi yang BS. Saha yang be. Dibukain lagi. Di gimana ya? Jadi pisahin nanti dimasukin lagi. Kenapa di reject? Karena misalkan beratnya nggak ini. Dekat kopinya beda bukan? Bukan, kalau nggak misalkan kemasannya kisi. Terapi. Balik bagian itu. Punya pacar. Di sana. Ini deket ada. Oh, ngaku aja jujur punya pacar. Agamanya? Muslim. Terus? Pacaran. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa nggak jadi nikah? Ya kan ngaruh. Beda agama. Beda agama. Enggak apa-apa. Anak pribadi masing-masing. Nantinya kasihan anak-anak. Oh, kasihan anak-anaknya. Jadi akhirnya Susah. putus gara-gara beda agama. Akhirnya putus gara-gara beda agama. Bebas aja tuh.
bisa Pak. Oh gak bisa, pilih ya. Saya agak. Jadi sekarang itu ikut sama saya, ya kan, kerja dicatat, ya kan. Nah kemudian pasti cari jodoh. Cari jodohnya pengen si Suima. Kamu nggak akan bisa jadi jodohnya. Kamu nggak akan bisa jadi jodohnya. Kamu juga nggak bisa jadi jodohnya. Terus siapa sih itu? Yang bujangan? Jam-jam. Si jam-jam yang malam dapat bencong? Nggak bisa juga jadi jodohnya. Karena tidak seiman, ya kita nggak bisa dong mencampuri urusan dia. Ya terserah lah mau pilih jodoh siapa saja. Mau seiman, mau tidak seiman, itu urusan dia, urusan pribadi. Dia pilih yang seiman, ya hak dia. Kamu Natalannya di gereja ini mana? Di TK Pelangi Di situ. Ya, sementara ini di mana? lewat Zoom. Ya oke. Sementara ada berapa jamaah? Itu Kristen apa di situ? Protestan. Protes. Kan banyak gereja yang lain. Udah dari dulu, dari mama pas masuk pertama kali ini di situ. Oh, ada berapa orang di situ? Kayaknya puluhan. Puluhan ya. Nah puluhan. Kebanyakan dari suku mana? Kebanyakan sih campur sih Pak. Ada Batak, ada Chinese, ada ya Jawa, ada. Orang Sunda mah? Saya Cuman kamu doang gak? Kenapa nggak ikut di gereja apa Sunda? udah nyaman di gereja. Udah nyaman di gereja itu. Nggak bisa pindah gereja. Jadi Saya tanya, misalnya kamu biasanya di gereja itu, kemudian ikut ke gereja yang Pasundan, bisa nggak apa-apa kalau sosialisasi sih nggak apa-apa. kalau ikut ibadah? Bisa aja, cuman karena udah kayak keluarga. Jadi di sisku kan sistemnya kayak keluarga. Oh, jadi yang Protestan ini satu ikatan kekeluargaan. Oh, itu. Jadi kalau kamu nggak ada kerjaan, bisa minta dong sama yang lain. Kemarin kan waktu di Kapalati yang masukin orang ini. Oh, yang masukin orang gereja. Kalau ikut sama saya, nggak ada yang masukin. Iya. Ya kan? Sendiri. Karena ini lagi ngurus anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerjanya juga bagus dia. Kerjanya bagus. Gitu, kerjanya bagus. Nah, terus ke gerejanya berapa? Pagi kalau minggu Kena kalau malam Natalan dari jam berapa sampai jam berapa? dari biasanya jam 6 sampai jam 8 balik kelas. Jam 6 sampai jam 8. Terus pulang. Terus besok lagi gereja jam berapa? Kalau hari Minggu jam 9 sampai jam. Enggak kan Natalannya tanggal hari Sabtu. Iya. Kamu ke gereja juga? Iya. Natalan. Minggunya. Hari Sabtunya. Oh hari Sabtunya Pas hari tanggal 25-nya. nggak ada acara Pak kalau digerejain. Kemarin kan diunduh kemarin Kabar enak. tanggal 22. Oh, jadi yang acara untuk tanggal 25 ditarik tanggal 22. Sudah selesai. Iya, karena kan kebanyakan tanggal 25 itu merayainnya inti sama keluarga. Oh, jadi tanggal 25 itu merayakan di rumahnya masing-masing. Kamu ngerayain di rumah kamu nanti. Ya pengennya nih. Di kontrakannya dirayain. Oh. Nanti dipasangin pohon Natal. Nggak beli Pak. Bakal beli. Minta sama dia. Nah. Ya jelas kan akan ngerayain ya kan. Ya pasti dari saya pun ada tunjangan hari rayanya. Kamu kan dapat tunjangan hari raya loh. Nah, itu pun kalau saya ingat. Ini dapat tunjangan hari raya loh. Kalau Rey. Ya yang resta pun dapat tunjangan hari raya pasti ada. Tenang aja, selesai ini ada. Jadi kita nih, saya dan teman-teman Kang Deddy Mulyadi channel ucapin selamat ya, semoga kamu bahagia bersama keluarga, dekat dengan Tuhannya dan dapat jodoh. Amin. Berharapnya saya bilang aminnya kenceng banget, asal jomblo. Ya, oke, ya itulah kehidupan dan sikap kita itu adalah sikap saling menghargai. Ya, kita boleh dong berbeda keyakinan, tetapi kita ini satu bangsa. Apalagi dia sukunya Sunda ngomongnya Sunda, sepuh Sunda. Dan dia tiap pagi selalu jam 4:30 udah ngingetin saya jadwalnya ini nih. Bagus, dia bangun subuh walaupun tidak sholat subuh. Oke. Demikian cuplikan video yang tadi kita tonton bahwa di Jawa Barat sudah banyak orang berbondong-bondong untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti bukan hanya di Jawa Barat, mungkin di Aceh. Kalau kita lihat
beberapa cuplikan video dari saudara-saudara kita yang tayang di YouTube, itu banyak orang Aceh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Iris TV yang lagi viral konten-kontennya itu juga dia berasal dari Aceh. Artinya bahwa Indonesia yang beberapa daerah yang dulu fanatik dengan agama, yang tidak suka dengan agama Kristen, bahkan sekarang mereka berbondong-bondong untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the happiest year of my life.